Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Irma selaku dosen pada mata kuliah Epidemiologi Gizi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil hasil kerja hasil kerja jurnal saya dengan topik epidemiologi obesitas. Baik, langsung saja. Jurnal yang saya ambil itu yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian obesitas pada remaja di SMP Negeri 12 Kota Bogor, yang ditulis oleh Irna Pratiwi, Asri Masita Arsyati, Andreanda Nasution. Baik, pada bagian pendahuluan. Masalah gizi merupakan masalah kesehatan utama di Indonesia yang meliputi gizi kurang dan gizi lebih. Masalah gizi kurang belum teratasi sepenuhnya dan kini sudah muncul masalah gizi lebih. Obesitas adalah keadaan terjadinya peningkatan ukuran dan jumlah sel lemak yang menyebabkan keadaan berat badan seseorang melebihi berat badan normal. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, proporsi obesitas pada usia 15 tahun di Indonesia mengalami kenaikan, yaitu sebesar 31%. Peningkatan jumlah obesitas ini terjadi karena lebih sering mengkonsumsi fast food modern yang dapat dikategorikan sebagai junk food, yang lebih banyak mengandung energi dan sedikit serat. Hal tersebut perlu mendapat perhatian sebab gizi lebih yang muncul pada usia remaja cenderung berlanjut hingga dewasa dan lansia. Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi obesitas dan melihat hubungan konsumsi junk food dengan kejadian obesitas di SMP Negeri 12 Kota Bogor. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-seksional. Teknik pengambilan sampelnya dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa dan siswi kelas 8 di SMP Negeri 12 Kota Bogor yang berjumlah 303 siswa dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 66 orang. Berikutnya hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dari 66 responden, sebanyak 6,1% atau 4 orang responden berusia 13 tahun, 78,8% atau 52 orang responden berusia 14 tahun, dan 15,2% atau 15 orang responden berusia 15 tahun. Sedangkan untuk karakteristik jenis kelamin terdapat 34,8 atau 23 orang berjenis kelamin laki-laki dan 62,2% atau setara 43 orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil penelitian variabel kejadian obesitas, dari 66 responden, 45,5% atau 30 orang mengalami obesitas, sedangkan 54,5% atau 36 orang tidak mengalami obesitas. Selanjutnya, yang kedua, berdasarkan hasil penelitian variabel keturunan, dari 66 responden, 45,5% atau setara dengan 30 orang ada keterkaitan antara keturunan dan obesitas. Sedangkan 54,5% atau 36 orang tidak ada antara terkaitan keturunan dengan obesitas. Berdasarkan hasil penelitian variabel terhadap obesitas terhadap pola makan, dari 66 responden didapatkan mempunyai pola makan yang baik dan sebanyak 54,5% atau setara 36 orang memiliki pola makan yang buruk.
Berikutnya berdasarkan hasil penelitian variabel aktivitas fisik. Dari 66 responden, sebanyak 71,2% atau 47 orang tidak melakukan aktivitas fisik atau jarang melakukan aktivitas fisik, sedangkan 28,8% atau setara 19 orang memiliki aktivitas fisik atau sering melakukan kegiatan fisik. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian variabel konsumsi junk food, sebanyak 66 responden didapatkan 71,2% atau setara 47% responden tidak mengkonsumsi junk food atau jarang mengkonsumsi junk food. Sedangkan 28,8% atau setara 19 orang terdapat mengkonsumsi junk food atau keseringan dalam mengkonsumsi junk food. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian variabel pengaruh teman sebaya, didapatkan dari 66 responden, sebanyak 86,4% atau setara 57 orang didapatkan bahwa tidak ada pengaruh teman sebaya terhadap obesitas, sedangkan 13,6% atau setara dengan 9 orang didapatkan ada pengaruh ada pengaruh teman sebaya terhadap obesitas. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian variabel pengetahuan, dari 66 responden didapatkan sebanyak 86,4% atau setara 57 orang yang memiliki pengetahuan baik, sedangkan 13,6% atau setara dengan 9 orang didapatkan memiliki pengetahuan buruk terhadap obesitas. Baik, selanjutnya pada bagian pembahasan. Yang pertama, hubungan keturunan dengan kejadian obesitas. Berdasarkan uji statistik, nilai P sama dengan 0,793, maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel keturunan dengan kejadian obesitas. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai, Ali, dan Nurjani tahun 2018 yang berjudul Sosial Ekonomi, Konsumsi Fast Food, dan Riwayat Obesitas sebagai Faktor Risiko Obesitas Remaja, Riwayat Obesitas Orang Tua, dikategorikan menjadi risiko tinggi apabila salah satu atau kedua orang tua pernah atau mengalami obesitas dan risiko rendah apabila salah satu atau kedua orang tua tidak pernah mengalami obesitas. Yang kedua, hubungan pola makan dengan kejadian obesitas. Hasil analisis bivariat antara variabel pola makan dengan kejadian obesitas, responden yang memiliki pola makan yang buruk dan mengalami obesitas sebanyak 11 orang. Hasil uji C-squared diperoleh nilai P sama dengan 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pola makan dengan kejadian obesitas. Pola makan akan yang sehat dan bergizi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan motorik pada anak. Pola makan sehat yang dikonsumsi meliputi jenis makanan yang bergizi, frekuensi makan yang diperhatikan, serta porsi makan yang dikonsumsi anak. Kebutuhan dan asupan gizi berasal dari konsumsi makanan sehari-hari. Yang ketiga, hubungan konsumsi junk food dengan kejadian obesitas. Hasil uji C-squared diperoleh nilai P sama dengan 0,003 dan disimpulkan bahwa ada hubungan antara konsumsi junk food dengan kejadian obesitas pada remaja. Hasil analisis bivariat pada penelitian ini dari 45 responden dengan kebiasaan sering mengkonsumsi junk food, sebanyak 29 responden atau 64,4% mengalami gizi lebih, dan 16 responden atau 35,6% mengalami gizi baik. Dari 30 responden yang memiliki kebiasaan jarang mengkonsumsi junk food, sebanyak 8 responden atau 26,7% mengalami gizi lebih, dan 22 responden atau 73,3% mengalami gizi baik.
Kehadiran junk food dalam industri makanan Indonesia dapat berpengaruh terhadap pola makan remaja. Junk food mengandung kalori, lemak, protein, gula, dan garam yang relatif tinggi dan rendah serat. Jika dikonsumsi secara berkesinambungan dan berlebihan dapat mengakibatkan masalah gizi lebih. Yang keempat, hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai P sama dengan 0,923 dan disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wegiarti Sikalak, Laksmi Widayanti, dan Romi Arben pada 2017 yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian obesitas pada karyawati perusahaan di bidang telekomunikasi Jakarta tahun 2017. Aktivitas fisik yang dilakukan pada anak usia sekolah sangat penting untuk kesehatan dan perkembangan, serta menurunkan risiko untuk terjadi kelebihan berat badan atau overweight, obesitas, maupun penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh berat badan yang berlebihan. Yang kelima, hubungan pengaruh teman sebaya dengan kejadian obesitas. Hasil uji C-square diperoleh nilai P sama dengan 0,706, maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pengaruh teman sebaya dengan kejadian obesitas. Teman sebaya dapat mempengaruhi seseorang dalam mengkonsumsi suatu makanan. Pemilihan makanan tidak lagi didasarkan pada kandungan gizi, tetapi sekedar bersosialisasi untuk kesenangan dan supaya tidak kehilangan status. Remaja yang memiliki hobi yang sama yaitu suka makan, sehingga tiap istirahat atau pulang sekolah, siswa pergi makan bersama teman seperti makan bakso, ayam goreng, dan jenis makanan junk food lainnya. Yang keenam, hubungan pengetahuan dengan kejadian obesitas. Berdasarkan hasil analisis bivariat dari 66 responden, menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan buruk mengalami obesitas sebanyak 44,4% atau setara 4 orang, dengan responden yang memiliki pengetahuan yang baik mengalami obesitas sebanyak 31,6 atau setara dengan 18 orang. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai P sama dengan 0,467 dan disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan responden dengan kejadian obesitas. Pengaruhi perilaku seseorang, termasuk pengetahuan tentang gizi yang dapat mempengaruhi perilaku mengkonsumsi makanan. Pengetahuan remaja berhubungan dengan adanya fasilitas informasi, seperti perpustakaan di sekolah, laboratorium komputer, dan ruangan multimedia untuk mencari informasi terkini. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 66 responden pada penelitian ini, gambaran karakteristik pada variabel usia didapatkan 6,1% atau 4 orang responden berusia 13 tahun, 78,8% atau 52 orang responden berusia 14 tahun, dan 15,2% atau 15 orang responden berusia 15 tahun. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari 66 responden sebanyak 9,1% atau 6 orang ada keturunan obesitas, sedangkan 90,9% atau 60 orang tidak ada keturunan obesitas. Artinya tidak ada hubungan antara faktor keturunan dengan kejadian obesitas pada remaja di SMP Negeri 12 Kota Bogor. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada hubungan antara pola makan dengan kejadian obesitas pada remaja, yang artinya lebih banyak responden dengan pola makan yang buruk dan mengalami obesitas. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja, dan tidak ada hubungan antara konsumsi junk food dengan kejadian obesitas pada remaja di SMP Negeri 12 Kota Bogor. Baik,
Pada bagian akhir ini yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang diharapkan dapat memberi motivasi yang dapat mencegah faktor-faktor yang menyebabkan obesitas terjadi di remaja, yaitu untuk remaja diharapkan agar lebih memperhatikan kondisi serta membiasakan diri untuk menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengontrol pola makan serta bisa menyeleksi makanan yang akan dikonsumsi dan lebih utamakan lagi meningkatkan aktivitas fisik dalam hal kegiatan-kegiatan kecil seperti berjalan kaki sampai dengan aktivitas yang lebih mengeluarkan energi yang lebih besar, contohnya seperti berolahraga. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.